Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba ngecek di kolong mejanya ada sampah atau apa sih yang coba dirapi dulu. Aku bersih. Saya bersih. Nah, udah rapi. Ya, silakan ketua kelas mimpin kelas mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya absen ya. Ada yang hadir hari ini? Ada. Orang. Dua. Bahasa absen dulu ya. Asna Indonesia. Iya ya. Mahniar Masmir. Hadir. Kesya Ariyahya. Sakit. Akila Nahya. Hadir. Kanza. Hadir. Dewi Andiani. Hadir. Hafifah Sidia. Hadir. Anggraini Adibiguna. Zakia Konika Marhaban. Hadir. Gaida. Hadir. Mutiara Retina Cahyani. Hadir. Putiha Dewi Nurfarila. Hadir. Aisyah. Hadir. Dina. Sakit. Hadir. Yang sakit semoga cepat sembuh ya. Amin. Nah, setelah ini kita menyanyikan bicara dulu. Ya, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan dulu lagi. Nah, sebelum kita mulai materi baru hari ini, Pak Guru ingin mengingatkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar software ya. Nah, ada yang tahu software? Apa aja dalam softwarenya dibagi berapa? Ya, banyak. Sama Excel. Bagi. Sama lagi PDF. Canva. Iya betul. Nah, bukan lo. Untuk hari ini kita belajar perangkat keras. Ada yang tahu perangkat keras? Hardware komputer. Nah, yang paling
keras. Nah, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian tentang perangkat keras? Apa sih perangkat keras? Kalau salah satu perangkat keras nggak ada, apakah si komputer bisa berjalan? Nah, betul. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama mengenal perangkat keras, memahami fungsi sama penggunaannya. Nah, perangkat keras itu dibagi ada input, proses, output sama penyimpanan. Ada 4. Input, proses, output. Nah, tujuan pembelajaran ini mengenal perangkat keras, memahami fungsi sama penggunaannya. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran ini. Bentar ya. Tentang perangkat keras. Bagian-bagian utama komputer dapat dibagi menjadi 2 kategori: perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Perangkat keras, hardware. Ini video berkaitan dengan materi hari ini. Komputer. Silahkan disimak. Secara garis besar, hardware komputer dikelompokkan sebagai berikut. A. Input device. Input device, perangkat input, adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Perangkat ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dari pengguna ke sistem komputer yang kemudian diproses oleh perangkat lunak atau aplikasi yang berjalan di komputer tersebut. Berikut adalah beberapa contoh input device yang umum digunakan. 1. Keyboard. Digunakan untuk mengetik huruf, angka, dan perintah lainnya ke dalam komputer. Berbeda dengan tombol yang mewakili karakter dan fungsi tertentu. 2. Mouse. Perangkat yang digunakan untuk mengatur perpindahan cursor dan memberikan perintah secara cepat pada komputer dengan hanya menekan tombol pada mouse. 3. Scanner. Digunakan untuk memindai gambar atau teks dari dokumen fisik dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses oleh komputer. 4. Mikrofon. Mengubah suara menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh komputer. Digunakan dalam aplikasi seperti rekaman suara, percakapan video, atau pengenalan suara. 5. Webcam. Digunakan untuk mengambil gambar atau video dari pengguna dan mengirimkannya ke komputer untuk komunikasi video atau pemrosesan gambar. 6. Barcode scanner. Digunakan untuk membaca kode batang, barcode, pada produk dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat diproses, sering digunakan di supermarket atau gudang. B. Process device. Process device adalah semua perangkat yang digunakan oleh komputer untuk memproses atau mengolah data. 1. Prosesor. Prosesor atau biasa disebut dengan CPU, Central Processing Unit, merupakan otak dari komputer. Rata-rata CPU sekarang ini sudah memiliki beberapa core. Makin banyak core yang dimiliki CPU, makin banyak data yang bisa diproses secara bersamaan sehingga multitasking pun kian terasa enteng. 2. VGA, Video Graphic Adapter. Sebuah standar perangkat keras grafis yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat tampilan seperti monitor. VGA mengatur bagaimana gambar dan teks ditampilkan di layar dan juga berfungsi untuk memproses sinyal video dari komputer ke monitor. 3. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua perangkat keras lainnya dalam komputer. Ini memungkinkan komunikasi antara CPU, RAM, hard drive, dan perangkat lainnya. 4. RAM, Random Access Memory. RAM adalah hardware yang terdapat dalam perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Informasi yang disimpan dalam chips ini hilang ketika cari daya ke PC atau laptop dimatikan. J. Output Device. Output device, perangkat output, adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan data dari komputer kepada pengguna dalam bentuk yang dapat dipahami atau digunakan. Output ini bisa berupa teks, gambar, suara, atau bahkan data yang dicetak atau diproyeksikan. Berikut adalah beberapa contoh output device yang umum digunakan. 1. Monitor.
Digunakan untuk menampilkan informasi secara visual dalam bentuk teks, gambar, atau video. Monitor umumnya memiliki layar LED atau LCD dan digunakan untuk berinteraksi dengan antarmuka komputer. 2. Printer. Perangkat ini mengubah informasi digital dari komputer menjadi format fisik, seperti kertas. Ada beberapa jenis printer, seperti printer inkjet, laser, dan dot matrix. 3. Proyektor. Menampilkan gambar atau video dari komputer ke permukaan besar, seperti dinding atau layar. Sering digunakan dalam presentasi atau untuk menonton film di ruang besar. 4. Speaker. Digunakan untuk menghasilkan suara atau audio. Speaker menampilkan output suara dari komputer, seperti musik, efek suara, atau suara dari video. 5. Headphone turn-on. Headphone atau earphone adalah perangkat keluaran komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara atau audio secara pribadi dan langsung ke telinga pengguna. 5. Storage device. Perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi digital. Perangkat ini memungkinkan komputer untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, file pengguna, dan data lainnya, baik secara permanen atau sementara. Berikut adalah beberapa jenis perangkat penyimpanan komputer. 1. Hard disk. Perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan berputar magnetik untuk menyimpan dan membaca informasi. HDD adalah salah satu jenis perangkat penyimpanan permanen yang paling umum digunakan dalam komputer untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna. 2. SSD. SSD, Solid State Drive, adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi memori flash untuk menyimpan data tanpa bagian yang bergerak. Berbeda dengan hard disk drive, HDD, yang menggunakan piringan berputar untuk menyimpan dan membaca data. SSD menawarkan performa yang lebih cepat, lebih tahan lama, dan lebih efisien dalam hal penggunaan daya dibandingkan dengan HDD. 3. Flash disk. Perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan memori flash, jenis memori semikonduktor, untuk menyimpan dan mentransfer data. Flash disk dapat dipasang langsung ke port USB pada komputer, laptop, atau perangkat lain, atau memerlukan sumber daya eksternal. Flash disk sering digunakan untuk pemindahan file, backup data, atau sebagai media penyimpanan cadangan. 4. CD, DVD. CD, compact disc, dan DVD, Digital Versatile Disc, adalah jenis media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data dalam format digital. Meskipun keduanya berfungsi untuk tujuan yang serupa, ada perbedaan signifikan dalam kapasitas penyimpanan, kecepatan, dan penggunaannya. Oke. Ada pertanyaan nggak dari setelah menyimak video pembelajaran ini? Ada nggak? Tidak ada. Semua ya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perangkat keras pada sistem komputer. Perangkat keras pada sistem komputer ini. Tujuannya, perangkat keras adalah bagian fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Mengetahui perangkat keras membentuk kita memahami bagaimana komputer bekerja secara keseluruhan. Nah, yang bisa disentuh apa aja biasa di komputer? Ada yang tahu nggak? Itu pengertian dari perangkat keras. Nah, ini komponen utamanya ada CPU, ada RAM, ada hard drive. CPU adalah otak komputer yang mengolah semua perintah yang datang masuk. Jadi apa yang kalian perintah nanti dikelola sama dia baru dimunculkan monitor. Ini namanya CPU. Pernah lihat CPU? Pernah. Tapi yang kayak bentuknya? Yang besar, segi panjang. Nah, kayak box gitu ya. Nah, terus ada RAM. RAM itu berfungsi sebagai ingatan sementara yang menyimpan data aktif saat komputer digunakan. Pernah lihat RAM? RAM. Pernah. Itu dia keping macam. Ini kita lihat. Ini namanya RAM. RAM itu sebagai ingatan sementara penyimpanan data aktif. Kalau ini hard drive. Hard drive itu tempat penyimpanan data jangka panjang seperti file, gambar, sama aplikasi. Dia itu bentuknya kotak kayak DVD, tau nggak? DVD, kepingan gitu. Itu namanya hard drive.
Ini komponen utamanya ada 3 ya, CPU, RAM, sama ada atau hard disk. Iya. Terus ada ini lagi, ada mainboard, input device sama out device. Ini mainboard ini bentuknya gini. Mainboard adalah papan induk yang menghubungkan sebuah komponen komputer untuk bekerja sama. Jadi kalau nggak ada mainboard, nggak bisa kerja. Ya ini komponen paling utama nih, induk papan induk kayak segini-gini ya di dalam CPU. Dia tandanya dalam CPU. Terus input device ini ya, perangkat input seperti keyboard, mouse digunakan untuk memberi perintah dan data ke komputer. Nah, terus ada output. Output itu perangkat seperti monitor, printer yang menampilkan informasi dan hasil komputer kepada pengguna. Itu namanya output device. Perangkat ini. Nah, ini perangkat input itu ada 3. Yang itu yang input apa input? Nah, masukan itu ada keyboard, mouse sama scanner. Nah, keyboard itu alat mengetik dan masukkan data. Kalau mouse itu navigasi layar komputer yang mengarahkan kursor ya. Pernah lihat mouse? Terus scanner itu baca dokumen untuk disimpan secara digital. Pernah lihat mouse scanner? Ada yang mana? Terus ada perangkat output komputer. Ada monitor itu menampilkan gambar atau informasi dengan jelas. Printer mencetak dokumen gambar dari komputer atau tulisan ya. Speaker itu menghasilkan suara untuk musik dan video. Kalau monitor, pernah lihat monitor? Nah, banyak komputer biasanya ya. Monitor laptop apa gitu ya. Printer pernah nggak menggunakan printer? Sering. Terus sama speaker, kalau speaker banyak ya. Nah, cara kerjanya hardware ya. Kerja keras. Hardware akan bekerja melalui proses sederhana, input dari perangkat, memasukkan dulu, terus proses memasuk ke CPU dulu, outputnya ditampilkan ke monitor atau ke biasanya ke monitor, ditampilkan dan menyimpan untuk pengguna selanjutnya, biasanya ke RAM dulu atau ke hard disk ya. Itu cara kerjanya hardware. Di input dulu, terus diproses, terus output sama penyimpanan. Ini proses kerja perangkat keras komputer dari mengetik sampai menampilkan hasil. Nah, pentingnya perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah fondasi penting untuk semua perangkat yang kita gunakan. Tanpa hardware, komputer tidak dapat berfungsi sehingga sangat penting untuk mengambil dan mengamati komponen-komponennya. Nah, jika salah satu dari output seperti tadi apa? Keyboard, mouse, sama scanner ya. Nah, kalau salah satunya nggak lengkap, berjalan nggak? Komputernya. Nah, itu dari input aja. Kalau dari outputnya itu ada monitor, printer sama speaker. Kalau salah satunya nggak ada, jalan nggak? Kalau monitornya nggak ada, komputernya bisa menampilkan gambar itu apalagi komponen utama seperti tadi ya, komponen utama ini kalau salah satunya nggak ada, kan hidup komputernya. Kalau CPU-nya nggak ada atau RAM-nya nggak ada, kalian gunain komputer udah disimpan data atau hard disk segala macam. Ada yang ditanyakan nggak dari materi? Udah paham semua? Nah, ini secara garis besar ya tentang perangkat keras atau hardware pada sistem komputer.
Selanjutnya kita kerja tugas ya atau LKPD. Nah, sebelum kerja LKPD, apa kita ingin kelompok dulu? Udah kasih kelompoknya dulu, udah benar nih kelompoknya nih. Ada 2 orang yang masuk ya. Jadi, ada yang 5, ada yang 4. Ini LKPD-nya. Dua aja ya. Nanti baca. Ini. Nah, sebelum mengadakan LKPD, ini apa? Satu kelompok itu kerja satu LKPD. Iya, satu LKPD. Nanti di presentasi. Ini jelasin dulu cara kerjanya ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan LKPD-nya ini. Ini kan ada permasalahan. Komputer tidak bisa mengetik atau keyboardnya rusak. Kalian mengidentifikasikan permasalahannya ini, identifikasi masalahnya. Kalian cari penyebab apa yang bisa keyboard ini nggak bisa ketik, apa permasalahannya. Nanti dituangin ke jawabannya. Apa permasalahannya yang terjadi? Dituangin, terus bikin kesimpulan sama refleksinya. Nanti di presentasi depan. Paham? Oke, silakan kerjakan tugasnya. Ini kampanye. Identifikasi dulu saya apa? Namanya ditulis sama notanya. Ya, ini kan ada nih. Sebelum masuk ke situ, kalian ini rancang dulu, tulis satu langkah-langkah yang menemukan penyebab sebenarnya, yang penyebab apa sehingga dia rusak gitu. Kalian tulis ini, apa mungkin kabelnya longgar atau colok USB-nya rusak atau gimana, atau keyboardnya kabelnya putus atau gimana. Nanti kalian habis itu tulis penyebabnya apa, ini masalahnya apa, solusi pencegahan. Oke. Pak, boleh pas sebentar. Boleh. Ayo, diskusi ya, Ya, korban ini kan diskusi. Atau yang satu ini masalahnya, yang kedua ini langkah pemeriksaannya apa? Kalian periksa dulu nih. Kalau udah ketemu, cara penyelesaiannya gimana? Apa penyebabnya? Gitu. Ayo diskusi sama kelompoknya. Diskusi. 20 menit ya untuk belajar LKPD. Ini dari nomor 3. Enggak, ini kan kalian di sini periksa dulu apa yang bisa, atau kabel atau colokannya gimana ya.
Nanti tulangnya di sini. Ini tulis sebelumnya. Ya masalah apa? Ya kan keyboardnya kan nggak bisa detik. Apa sih penyebabnya keyboard nggak bisa detik? Nah, terus penyebabnya, misalnya kan keyboard nggak bisa detik, kan? Penyebabnya apa? Solusinya apa? Pencegahannya apa? Oke, sama-sama. Nah, diskusi jangan diam ya, diskusi. Apa? Pasir. Di diskusi ya. Ya, diskusi. Iya kan masalahnya tadi kan saya yang bukan. Ini kita namanya ya kamu sih ini kan masalahnya. Masuk langkah yang kedua. Iya. Dan
Dicek lagi. Tuh, dia ada diskusi sebenarnya. Udah di halaman 107 coba lihat. Guys, di halaman berapa? 107. Bab 3. Mengingat cepat gitu. Pada port USB. Ya itu coba cek ya. Sini. Enggak, aku di bawah naik mungkin. Opsi yang kedua, cek keyboard komputer lain. Pastikan keyboard kita rusak tidak. Yang mana sih yang mana? Oh yang yang bisa sambil cari itu. Cuma nomor 3. Siapa dua-duanya? Iya, dua-duanya. Itu depannya nomor 1. Masalah di keyboard. Masalah itu yang pertama masalahnya apa? Nggak di kiri di komputer. Udah itu aja nggak sakit. Kalian masalah punya siapa? Masih berapa? Penyebabnya bisa Yang dari banyak. ketiga, setiap aktivitas untuk memastikan Bukan dicolok. Belum sama-sama. Perubahan konsep dengan tidak ada malware, tidak ada malware. Malware saya sedia malware. Bisa dicek kenapa? Bentar lagi ini tiba-tiba keyboardnya bisa titik A muncul apa penyebabnya? kalau misalnya terlalu tekan itu Ya jadi penyebabnya atau kabel ini bisa belum sempurna. Apa dari boardnya atau kabel bisa jadi ya bisa jadi kabel yang dari mungkin dari Penyebabnya mungkin karena keyboardnya tidak sempurna baik. software nanti ya kalau ini saluran softwarenya iya itu kan ada masalah Ini bagannya ya Pak? ya itu kan langkahnya ini solusinya ya solusinya harus cek dulu penyebab kabelnya baik. kan masalahnya itu ya Pak keyboard harus diketik ya terus penyebabnya apa solusi untuk ngatasi ini gimana pencegahan Besi ya jaga supaya berapa aja Pak Lah kamu udah yang mana? Coba dong di halaman berapa?
Di oh ya, Bapak. Bapak. Ya. Presentasinya cuma ini beberapa perwakilan. Ya, semuanya. Baik. Atau di sini Iya. atau di sini maka pastikan bahwa ini nomor 1 belum dijawab. Tadi dijelaskan kalau komputer tidak bisa digunakan. Dan ini penyebab bunyinya apa? Penyebab. pastikan bisa dipakai. Dari menakut atau menarik kabel. Ya, kok. Menarik kabel sebelah kelebihan. Yes. Pastikan komputer di bagian software
Masalahnya ada. Iya. Iya satu. Identifikasinya banyak. Atau colokannya kurang atau kabelnya Beda. penyebab Kan kamu masalah nih, sebabnya kenapa kamu kamu atau satu atau jangan orang kamu jatuh motor banding bunga satu pijit itu penyebab atau atau dimakan tikus kabel tikus oh bisa begitu ya. dan bisa terjadi kalau lihatnya kotor. Nomor soalnya juga ada Pak. Ya, itu ya. Coba dikoreksi dulu. Ya Pak. Koreksinya. Terus proses pembahasannya solusinya. Tadi diskusi lagi. Apakah masalahnya ada pada diri mau Ini masalahnya ini Pak. pada aplikasi atau pada sistem Dan diskusi dulu jawabannya itu semua dikoreksi dulu. Kemudian dilihat lagi. Ya, semuanya. Nomor apa? Nomor satu. Misalnya kira-kira satu dikembangin. Lihat lagi. Coba dikoreksi dulu, dicek lagi. Nomor 3 dong. Nomor 4 Apa? yang itu yang Oh, yang kipas. apa penyebab paling ini? Power. Terus Kipas angin. Ini kan semua
penyiksaan. Terus solusinya kan tadi terus sulit dalam mencari penyebabnya. Terus lapar. Bisa jadi dengan kotor atau debu. Kalau boleh sudah ya. Kalau masih mau harus kita presentasi apa? Dicek lagi. Dicek lagi jawabannya, dicek lagi. Kan soal gampang ya, soal udah dipelajari. Cek lagi. Kalau di sana atau di rumah. Berapa nomor lagi? Udah ya, ada kelompok yang belum selesai. Bentar. Sabar ya. Ceritain dulu. Ada nomor lagi. Guys, I love you guys. Aku mau masang susu. Itu apa? Itu
Berarti kasih dulu. Tapi juga mau beli nggak? Selesai semua? Sudah. Kita udah dari kelompok 1 ya. Presentasi luar. Silakan kelompok 1 semua dulu. Presentasi. Kelompok 1. Silakan. Apa coba ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Baik, perkenalkan saya selaku anggota dari kelompok 1. Nama saya Adi Guna, saya Aulia. Saya Wahnian. Baik. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Saya persilakan kepada Mahir untuk membacakan soal. Nomor 1. Identifikasi masalah secara berkelompok. Jelaskan kemungkinan penyebab komputer tidak bisa digunakan untuk mengetik. Di sini jelaskan kemungkinan penyebab komputer tidak bisa digunakan untuk mengetik. Kami mengklasifikasi masalah ini menjadi penyebab yang umum. Jadi di sini ada dua masalah umum yang kita diskusikan dan temukan, yaitu adalah masalah pada keyboardnya dan juga masalah pada software atau aplikasinya. Lanjut. Yang kedua, rancang dan tulis langkah pemeriksaan untuk menemukan penyebab sebenarnya. Oke. Baik, terima kasih. Untuk langkah pemeriksaan di masalah pertama, kami menemukan solusinya atau langkah pemeriksaannya, yaitu masalah pada keyboard ini bisa kita cek terlebih dahulu. Untuk langkah pemeriksaannya itu bisa kita cek terlebih dahulu apakah keyboard ini sambungannya sudah terhubung dengan benar ke komputer atau belum. Jika belum, bisa dihubungkan dengan benar supaya keyboard bisa berjalan dengan benar. Lanjut untuk masalah kedua, masalah pada software atau aplikasi. Di sini langkah pemeriksaannya itu teman-teman mungkin bisa pastikan terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi software yang lain. Apakah hanya aplikasi software itu yang bermasalah atau tidak? Jika yang lainnya bisa, sedangkan itu tidak bisa, maka bisa dibuktikan bahwa aplikasi software yang kita pakai itu yang bermasalah. Lanjut. Oke, yang ketiga ada penyelesaian masalah. Pertanyaan pertama, apa penyebab paling mungkin? Oke. Untuk penyebab paling mungkin dari masalah yang kita ambil, di sini kami mengambil satu masalah, yaitu keyboard yang tidak bisa digunakan untuk mengetik. Masalah penyebab paling mungkin ya. Penyebab paling mungkin di sini tuh bisa kami menemukan ada beberapa. Ada beberapa yang kami menemukan, kurang lebih ada 4. Yaitu yang pertama, belum dipastikan tercolok dengan benar sambungan dari keyboard ke komputer. Yang kedua, keyboard yang terkunci. Yang ketiga, ada tombol yang macet dikarenakan sistem error. Ini mungkin biasanya kita yang suka mengetik dengan keras atau overpower ya, ini bisa menyebabkan touch pada keyboard itu terkadang ada yang macet. Dan yang terakhir ada terkena virus. Terkena virus ini bisa menyebabkan beberapa sistem itu menjadi error. Kedua, pertanyaannya bagaimana solusinya? Untuk kelompok kami menemukan 3 solusi umum. Di sini adalah yang pertama, mengecek terlebih dahulu kabel atau sambungan pada keyboard. Yang kedua, mungkin bisa di-restart ulang keyboardnya, mungkin bisa di-restart ulang komputernya. Lanjut yang ketiga, pastikan bahwa touch keyboard selalu bersih agar terhindar dari kerusakan fisik.
ketiga, apa tindakan pencegahannya? Jadi di sini ada beberapa tindak pencegahannya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan keyboard. Ini penting banget teman-teman karena ini dapat berpengaruh pada tunes keyboardnya. Yang kedua, jangan terlalu keras saat kita mengetik. Yang ketiga, rajin mengupdate sistem pada komputernya. Yang keempat, pastikan sambungan keyboard baik-baik saja. Oke. Kami lanjut pada refleksi kelompok. Di sini nomor 1, apa hal tersulit saat mencari penyebab masalah? Hal yang sulit saat mencari penyebab masalahnya dari ketika masalahnya terdapat pada software dan juga ketika keyboardnya terkunci. Oke, lanjut. Langkah mana yang paling membantu menemukan solusi? Langkahnya adalah mengupdate sistem dan juga mengganti keyboard. Dari presentasi kelompok kami ada yang lain? Nanya enggak? Tidak. Nanya? Enggak ada tanya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kami, jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasi hasil diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, anggotanya ada Abdullah Syakir Fadila, Meda Suraya Alwan, Budi Hadi Fadila, dan saya Mutiara Regina. Yang pertama ada identifikasi masalah. Di sini masalahnya yaitu komputer tidak bisa digunakan untuk mengetik. Maka langkah pemeriksaannya yang pertama itu periksa koneksi fisik, yaitu cek apakah keyboard sudah terpasang dengan benar pada port USB dan cek di keyboard komputer lain untuk memastikan apakah ada masalah di keyboard kita, serta scan antivirus untuk memastikan tidak ada malware yang mengganggu keyboard. Kemudian ada yang ketiga penyelesaian masalah. Yang pertama, apa penyebab paling mungkin? Penyebabnya biasanya keyboard tidak terhubung dengan baik atau aplikasi yang digunakan sudah mengalami error atau lag. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu pasang ulang keyboard atau ganti port USB atau jika wireless ganti baterai, maka pastikan receiver berfungsi. Soal selanjutnya yaitu apa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu hindari menakut atau menarik kabel secara berlebihan. Pastikan komputer dimatikan dengan benar untuk menjaga kerusakan sistem. Hal tersulit saat mencari penyebab masalah, yang pertama itu menentukan penyebab yang paling tepat, karena banyaknya kemungkinan sehingga perlu mengecek secara ulang dan satu persatu. Yang kedua, langkah mana yang paling membantu menemukan solusi, yaitu langkah pengecekan kondisi keyboard dan mencoba mengetik di aplikasi lainnya, karena langsung menunjukkan apakah masalahnya ada pada keyboard atau aplikasi pada sistem komputer. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil kerjasama kami. Sebelum itu saya akan membacakan nama anggota kami di sini dahulu. Yang pertama ada Aisyah, ada Dewi, Hasna, Zakia, dan Asia. Lanjut ke nomor yang pertama. Ialah identifikasi masalah secara proses kemungkinan. Jadi kita Perhatikan dapat masalah keyboard tidak terhubung, kabel keyboard longgar belum bersambung atau belum tersambung, untuk keyboard pulse baterai yang habis atau dongle USB tidak terbaca. Nomor 2 adalah tulis lampa pemeriksaan untuk menemukan penyebab sebenarnya. Langkah untuk menemukan penyebab yaitu pertama, seperti saat kita memeriksa sambungan keyboard terlebih dahulu. Pastikan keyboard terhubung atau baterai tidak habis. Yang kedua adalah tes tombol indikator. Tekan caps lock atau name lock jika lampu tidak menyala atau keyboard tidak terbaca. Kemudian coba aplikasi yang lain. Jika tidak bisa mengetik masalah pada keyboard, berarti itu terjadi masalah pada keyboard atau sistem. Selanjutnya cek bahasa keyboard. Pastikan layout pada eng atau in bukan berubah ke bahasa yang lain. Kemudian matikan fitur penghalang input. Dan yang terakhir adalah restart komputer. Itu mengatasi eng atau error sementara. Masalahnya ini dari keyboard kita dipakai ini kesalahan fisik karena debu atau cairan. Dan kita jamur makanya. Solusinya yaitu bersihkan keyboard dan menggunakan kuas atau kuas atau kain murni. Jika terkena cairan dari kabel biasanya jika koneksi masalah dari keyboard. Untuk pencegahannya ada gunakan pelindung keyboard, hindari makan dan minum di dekat keyboard, bersihkan rutin seminggu sekali, tekan tombol dengan nomor. Lalu yang nomor 5 adalah refleksi kelompok. Nomor pertama, apa hal terjadi saat mencari penyebab masalah? Yakni tidak tahu sumber pastinya, kemudian informasi yang kurang lengkap, masalahnya tidak terus, dan harus memisahkan gejala dan akar masalah. Kemudian nomor 2 adalah langkah mana yang paling membantu menemukan solusi, yaitu kita mencari tahu perubahan terakhir. Apa sih yang terjadi sebelum masalah muncul? Itu seperti saat install aplikasi baru. Kan kalau kita setelah install aplikasi baru terjadi perubahan dalam komputer itu, siapa tahu itu adalah penyebab yang membuat komputer rusak. Kemudian update sistem serta colok perangkat baru. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi kalian tadi itu, masalahnya kan keyboard nggak bisa diketik. Ya, penyebab itu pasti banyak. Sama mungkin pemakaian yang kasar atau terkena cairan, atau kabelnya ada yang kendor, terus itu bisa sebelumnya. Ya, atau kunci apa keyboardnya kunci. Ya, jadi ya
Jadi simpelnya itu. Maksudnya di bulan meja. Untuk selanjutnya kita berdiri dulu. Semuanya berdiri. Oke, itu semuanya. Ya, tepuk semangat. Ya, duduk. Selanjutnya kita kerjain asesmen ya. Ya. Perwakilan aja Pak. Ya. Yang kelompok 2 katanya Pak. Di scan barcode ya. Nah, di scan barcode. Apa ya? Ada yang ini Pak. Kamu udah scan nggak? Coba scan barcode. Kalau nggak masukin kode. Apa Pak? Itu buat apa? Di Google ya? Bisa di Ya, di Google. Bisa Pak. Bisa. Mulai. Mulai. Pak mulai Pak. Oh, menunggu guru yang Ya, nah, ikut namanya. Itu ya. Apa namanya? Namanya. Duduk. Satu, udah masuk ya. Ya. Lihat dulu, lihat dulu. Kita asesmen dulu, asesmen dulu. Nah, belum? Ini bukan dulu ini. Ya, apa ini? Gimana? Saya pemain. Bisa kan? Ayo. Sial-sialin asik berantem. Ini aja bener. Tapi lihat Ya. Nah, siap-siap ya. Oke. Terus di sini. Itu soalnya di situ. Berarti soalnya. Itu ada soalnya. Ya, tenang. Ini diskusi namanya. Input.
Kalau salah ntar geser. Ayo takbir Eko. Ya. Oh, maaf. Ini tuh kecepatan waktu juga. Udah ya tadi hasil asesmen itu tadi kelompok 2 ya. Pertama kelompok yang 2 kelompok 3 kemudian ketiga kelompok Tano. Oke, nah ini apa yang kita refleksi dari satu kelompok satu dan satu orang? Refleksi ya, hasil pelajaran hari ini. Kelompok satu dengan hasil refleksinya. Ya, refleksinya masih banyak. Jadi sampai refleksi. Apa setelah kalian tahu udah belajar apa yang kalian dapat yang udah kita bahas materi kan sebelum kalian belum tahu nih setelah belajar ini apa yang kalian dapat apa yang kalian rasakan gitu sampaikan. Coba diberikan di refleksi. Ya, silakan nomor 1 dulu dengan refleksinya. Atau ada ya berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan bahwa hari ini yang dapat kami pelajari yaitu yang dapat kami ambil yaitu kami dapat membedakan mana software dan hardware. Terus hardware juga dibagi kehidupan yaitu ada input, ada proses, ada output sama penyimpanan. Kami juga mengetahui produk-produk dari input, proses, output dan penyimpanan seperti ada keyboard, ada monitor, ada sama kami juga tahu komponen-komponen utama dari komputer kayak CPU, RAM, sama hard disk. Ya. Kemudian dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tadi dah yang berikut dengan refleksinya. Ya. Tidak dapat tempat dulu. Jadi kita serupakan. Karena materinya mudah. Terus kita juga tadi main kuis. Oke. Pokoknya kelompok kita asik.
satu, kelompok tiga. Cepat. Ya, ini kita ya senang. Karena kita bisa lebih mendalami apa yang dimaksud sama materi. Udah, udah aja. Ya. Kesimpulan untuk hari ini pelajarannya itu dari awal dari fokus mendengar, menyampaikan hasil semuanya segala macam tentang materi perangkat keras dari awal sampai akhir, dan memperhatikan dengan baik, mendengar atau bertukar secara ini ya, tukar pendapatnya, sharing atau sama temannya. Kesimpulannya, sistem komputer itu tadi ada berapa? 4. Ada apa aja? Keras. Ada input. Di dalamnya ada di input itu ada apa? Terus di proses itu ada? Ada berapa tadi? Nah, kalau di input tadi ada keyboard, mouse, sama scanner. Ya, kalau di proses itu ada RAM, CPU, sama hard disk. Terus kalau di output ada monitor, printer, sama speaker. Nah, itu kayak gini. Oke. Terus di penyimpanan saya ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besar untuk kalian udah menyampaikan semuanya ya. Sebelum menutup pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya di ketua kelas. Baik, belum kita tutup pelajaran pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.